Ayo kita sehatkan Bank Banten dengan cara apa? Dengan cara kita memisahkan Bank Banten dari PT Banten Global Development ini, ya kan? Sebagai pemegang saham pengendali. Yang dalam hal ini gubernur adalah sebagai pemegang saham pengendali terakhir kan, PSPT. Keputusan yang terlalu cepat sehingga tidak dipikirkan matang-matang, akhirnya dua keputusan dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, ini kejanggalan yang pertama. Jangan sampai bahwa dengan situasi yang seperti ini ada sebuah pemufakatan jahat, ada konspirasi yang dilakukan oleh beberapa orang, beberapa oknum yang kemudian merugikan Bank Banten. Sama halnya dengan Bank Banten. Kita berani dengan harga sekian, maka sudah barang tentu kita harus berani juga untuk melakukan penyihatan-penyihatan berikutnya. Oke Bang, luar biasa sekali. Saya coba kembali ke Bang Rudi tadi. Menurut Bang Rudi sendiri, dengan adanya upaya merger ini, kira-kira apa sih kemungkinan yang akan terjadi gitu? Menurut Bang Rudi seperti apa? Ya, kalau saya sendiri melihatnya bahwa jangan sampai kita merger. Karena memang langkahnya itu terlalu reaksioner ya. Dengan tadi yang sudah dijelaskan, saya yakin bahwa ada hal-hal yang masih bisa dicarikan solusinya. Bahwa ini penyakit pasti ada obatnya. Hanya saja jangan kemudian ketika bicara soal sudah mengetahui diagnosis penyakitnya seperti apa, lalu kemudian diambil pilihan ya membunuh diri gitu loh, atau dibunuh. Itu saya pikir bukan solusi sebagai seorang pemerintahan. Nah, saya juga melihat ada beberapa poin. Nah, ini kita belum menyentuh soal PP nomor 12 tahun 2019. Ini juga menjadi sandaran. Karena di dalam PP itu, khususnya di pasal 126 ayat 1 dan 2 itu kan memang diberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk memilih khas daerah pada bank yang sehat. Nah, adapun kategori bank yang sehat itu adalah bank yang sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh kepala daerah. Nah, ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi, jangan sampai kemudian PP ini menjadi alasan yang melindungi seluruh kepala daerah. Kita bukan hanya bicara Banten ya. Seluruh kepala daerah untuk melakukan hal-hal yang sama dengan Bank Banten. Saya kira kenapa Bank Banten ini menjadi unik, karena di situasi pandemik seperti ini, terjadi sebuah peleburan, yang mau ya, rencana peleburan, tanpa ada alasan yang saya pikir tidak masuk di akal. Karena kenapa? Kalau dari sisi kinerja, kita juga harus melihat kinerja Bank Banten. Bahwa pada tanggal 25, sebelum terjadinya LOI ini, rilis yang dikeluarkan oleh Bank Banten melalui Dirut Bank Banten itu mengatakan bahwa kuartal 1 tahun 2020 kita mengalami peningkatan berbeda dengan kuartal 1 tahun 2019. Ada penaikan sekitar 42,9%. Artinya kerugian ya, walaupun bicara kerugian. Kerugiannya itu menjadi 42,9%. Yang tadinya 38 sekian miliar pada tahun 2019 kuartal 1 menjadi 31, berapa sekian miliar pada tahun 2020. Artinya kan memang secara kinerja Bank Banten ini sebenarnya positif, walaupun memang masih dalam kondisi rugi. Yang namanya bank baru sekitar 3 tahun, lalu kemudian mau disamakan dengan bank-bank yang seperti yang sudah mapan seperti BJB, ya saya pikir itu mustahil. Tidak ada sebuah proses yang cepat ya atau instan. Nah, itu satu. Yang kedua, bicara soal tadi daya tarik. Memang benar, ketika Bank Banten sudah tidak lagi menjadi bank yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Banten untuk memegang uang kas, maka habislah semua. Apalagi yang harus dijual oleh Bank Banten. Karena terus terang bahwa bank dengan persaingan yang sangat ketat ini sangat luar biasa. Kita tidak bicara hanya bank daerah, tapi ada juga bank nasional dan bank swasta. Ini saya kira yang menjadi tantangan serius bagaimana pemerintah, dalam hal ini eksekutif, dan juga legislatif. Saya menyayangkan juga beberapa pernyataan dari pihak pemerintah eksekutif. Mungkin Pak Ade nanti bisa mengkritisi juga bahwa ketika bicara soal penyehatan, bagi pihak eksekutif tidak perlu mengajak pihak legislatif. Tetapi kalau penambahan modal, penyertaan modal boleh, atau memang
diwajibkan dalam aturan kami menyertakan atau bersama dengan pihak DPRD. Nah, ini mungkin juga harus menjadi catatan ke depan. Kalau saya sih melihatnya, karena ini Bang Banten ya, membawa nama Banten, saya pikir ini harus menjadi sebuah, ya tadi, kolektivitas untuk mencari solusinya. Jangan kemudian Pak Gubernur ini seperti koboi, main tabrak kiri kanan sampai ke presiden tanpa ada konsultasi, kan begitu. Walaupun tidak ada aturannya, saya harap bahwa pemerintah, dalam hal ini gubernur, juga melakukan konsultasi dengan pihak legislatif. Jangan kemudian pas ngutang, baru kemudian diajak ngomong, kan begitu. Ingat bahwa Bank Banten ini, pemerintah Provinsi Banten ini lagi minjem uang loh ke pihak BJB sebesar 800 miliar. Saya coba mencari klik kiri kanan di tengah situasi negara yang aktual ya hari ini, daerah yang minjem duit ke bank ini kayaknya nggak ada. Kita hanya cuma Provinsi Banten aja. Nah, ini berarti dalam situasi seperti ini terjadi ya, kita bisa mengukur kepemimpinan. Saya tidak mengatakan Gubernur Banten tidak bisa memimpin. Dalam arti situasi seperti ini, situasi krisis seperti ini, kok gubernur kita malah kemudian jadi gubernur yang berbeda dengan gubernur-gubernur yang lain. Kalau yang lain sudah menyiapkan uang untuk bantuan sosial, sosial, jaring pengaman sosialnya sudah luar biasa. Kalau kita lagi kebingungan mencari uang untuk bagaimana menyalurkan bansos itu. Ini juga perlu dikritisi secara kinerja pemerintahan Gubernur Banten. Nah, jadi memang dampaknya bukan hanya bicara Bank Banten, tapi bagaimana bicara soal kepemimpinan WH sebagai gubernur yang saat ini memang saya lihat sudah kehilangan banyak akal waras lah, kurang lebih seperti itu. Saya kira itu, Mas Eki. Oke, terima kasih Bang Rudi. Saya coba ke Pak Ade. Tadi Pak Rudi telah menyatakan bahwa sebenarnya pihak Komisi 3 DPRD Provinsi Banten itu sendiri sudah memanggil atau meminta keterangan kepada Pemprov Banten yang pertama, mungkin yang kedua juga kepada PT BGD ya. Itu sudah pernah belum Bang untuk meminta keterangan dan penjelasan dengan situasi ini gitu. Kira-kira begitu Bang Ade? Sudah. Kita sudah panggil Sekda, BPKAD sudah kita panggil, kemudian BGD sih belum kita belum panggil. Dalam pertemuan terbatas kita bahwa kita sampaikan, kita sangat sesalkan sekali di mana akhirnya kondisi Bank Banten sampai pada titik nazirnya. Nah, ini yang kita sesalkan. Bahwa di awal kami di Komisi 3 bersepakat, mari kita sehatkan bank ini, kita selamatkan bank ini, karena bagaimanapun ini adalah bank yang satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan dari semangat kita menjadi provinsi yang mandiri, ya, provinsi yang lepas kemudian dari Jawa Barat. Ini kan peradaban yang harus kita bangun, gitu ya. Bahwa akhirnya hari ini kita dicatat dalam sebuah sejarah bahwa Banten gagal mengelola Bank Banten. Banten gagal mengelola keuangan dan asetnya sendiri oleh dirinya sendiri. Kalau hari ini Kasda kemudian dikelola oleh BJB, kan paling tidak setengah dari kehidupan Banten sendiri diserahkan kepada provinsi lain. Ini yang buat kami di DPRD merasa terpuruk bahwa peradaban Banten hari ini sedang tercoreng. Oke. Ya, bahwa kemudian tadi lagi-lagi Bank Banten dalam keadaan tidak sehat, ya kita bersepakat. Lalu kemudian kita dorong upaya-upaya lain dengan penambahan modal juga tidak dijalankan amanah itu oleh gubernur, maka dalam hal ini siapa yang salah? 2019 kemudian kita dorong lewat DPRD
dan bersepakat. APBD itu kan kesepakatan dewan dengan pemerintah provinsi. Lagi-lagi kan tidak dicairkan. Maka kemudian ini salah siapa? Yang nggak serius itu siapa? Silahkan publik menilainya. Ya kan? Bahwa kami DPRD punya semangat kebersamaan untuk menyelamatkan dan menyehatkan Banten. Ya, 2018 kami sertakan tapi tidak dicairkan oleh Gubernur. 2019 kami sertakan di dalam APBD 2019, di mana APBD itu adalah kesepakatan bersama dengan Pemprov juga tidak dicairkan. Dan ada lagi yang kemudian patut ditanya keseriusannya, bahwa 2019 itu ada prolegda tentang upaya penyehatan Bank Banten dipisahkan dari BGD tadi. Tapi lagi-lagi, Raperda itu atas usul Pemprov, tapi kemudian Raperda itu tidak dilanjutkan untuk dibahas. Nah, silahkan publik juga menilai siapa yang tidak serius untuk melakukan penyehatan, bahwa kalau dalam hal ini misalnya, mereka sudah lakukan upaya-upaya lain, ya, dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPK misalnya. Juga kami tanya rekomendasi apa sebenarnya yang KPK keluarkan, juga tidak ada secara tertulis, bahwa jangan misalnya kalian sertakan modal di Bank Banten, tidak ada secara tertulis kemudian kami menerimanya, hanya dalam penyampaian rapat-rapat seperti itu. Ada rekomendasi dari KPK bahwa kami dilarang menyertakan modal dan lain sebagainya, tapi DPRD tidak menerima itu catatan tertulisnya, rekomendasi apa dan lain sebagainya. Yang ada hanya obrolan-obrolan begitu saja dari Sekda, kalau kami menyertakan modal akan ada nama baru muncul begini, yang akan terperiksa, yang akan terpanggil, misalnya. Lantas kami harus percaya, misalnya, dengan itu semua. Jadi kita harus bicara, ini kan faktanya bahwa kalau kalian berkoordinasi dengan KPK apa hasilnya, beritahu kami, tapi kami juga berkoordinasi dengan OJK, bahwa konteks penyehatan Bank Banten tidak lepas dari campur tangan OJK, kami lakukan berkonsultasi dengan OJK bahwa Banten ini harus serius. Kalau mau menyehatkan Bank Banten, ya harus sertakan modalnya. Kita ini kan harus menyertakan modal 900 miliar. Ya. Dalam amanat perdanya kan hampir 1,3 triliun. Penyertaan yang kemudian sanggup untuk dilakukan, ya, amanat itu diberikan kepada BGD, itu tertuangkan menjadi angka 900 miliar. Angka proses akuisisi dari awal 900 miliar itu sampai hari ini itu tidak terpenuhi. Banten baru menyertakan modalnya itu sebesar 600 miliar sekian. Jadi masih ada kewajiban Pemprov Banten yang belum terpenuhi sesuai amanat Perda nomor 5 tahun 2013 itu. Ya kan? Di mana amanatnya harus 900 miliar bagian daripada kecukupan modal kepada Bank Banten. Sampai hari ini belum terpenuhi, baru hanya 600 miliar. Lalu kami kemudian sadar bahwa ada anggaran yang tidak mungkin bisa kami sertakan secara sekaligus. Maka opsi itu dipilih melalui penanaman modal secara bertahap. Yang kemudian dirangkum dalam APBD 2018 ada 175 miliar misalnya, tahap kemudian di 2019 disertakan lagi. Semuanya tidak diproses. Jadi lagi-lagi siapa sebetulnya yang tidak serius menyehatkan Bank Banten? Padahal OJK sendiri sudah memantau secara serius, membantu Pemprov Banten untuk melakukan upaya-upaya penyehatan terhadap Bank Banten ini.
Akhirnya apa? Akhirnya di Februari 2020 ini mencapai puncaknya. Bahwa pemilik-pemilik saham lainnya, bahwa Bank Banten ini adalah bank terbuka, TBK, ada pemilik-pemilik saham lainnya, melihat bahwa Bank Banten ini tidak serius gitu. Tidak serius untuk melakukan penyehatan Bank Banten. Maka di dalam RUPS Bank Banten di bulan Februari terjadi penarikan saham ya hampir 611 miliar oleh pemilik saham yang lainnya. Kenapa terjadi itu? Karena dari semenjak Bank Banten berdiri sampai 2020 ini tidak pernah sama sekali Pemprov Banten serius menyertakan modalnya untuk melakukan upaya-upaya penyehatan itu. Sehingga pemilik saham yang lainnya merasa ragu. Ini juga perlu kajian kita. Ya. Dan kami di Komisi 3 sudah panggil Bank Banten, ya, PT Global Development. Yang kita lakukan adalah bahwa kalian sebagai pemegang saham pengendali BGD harus memperkuat diri. Pertama, Pemprov harus hadir menyelesaikan berbagai persoalan di BGD, karena tidak akan ada Bank Banten yang kuat ketika pemilik saham pengendalinya saja tidak sehat. Maka langkah itu kemudian kami ambil dari Komisi 3 bersepakat untuk segera Pemprov melakukan penguatan terhadap BGD. Oke, Bang. Oke, Bang. Ini ada pemirsa yang mengirimkan pesan ingin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Pertama, mungkin nanti Bang Ade bisa atau dibantu juga dijawab sama Bang Rudi juga nanti. Pertama pertanyaannya, jika dinyatakan tidak sehat, apakah sudah ada kegiatan atau audit internal atau eksternal di Bank Banten tersebut? Itu yang pertama. Dia yang menanyakan tentang ada audit internal maupun eksternal. Yang kedua, jika dilakukan penyehatan seperti opsi menerbitkan obligasi atau pinjam ke Bank BJB itu tidak tepat, lalu bagaimana? Nah, itu ada 2 pertanyaan. Pertama, dia tentang adakah audit internal maupun eksternal. Yang kedua tentang kalau nggak bisa menerbitkan obligasi ataupun pinjam ke BJB, lalu apa kira-kira bagaimana? Itu mungkin siapa yang jawab? Mungkin Bang Ade mungkin duluan. Bisa jawab. Ya, bahwa dalam hal ini proses audit sudah dilakukan oleh Bank Banten, bahkan di akhir 2019 ya, saking kuatnya upaya untuk menyehatkan Bank Banten ini, maka ditempuh oleh Bank Banten untuk mendapatkan legal opinion dari Kejaksaan Agung, dan mereka mendapatkannya. Jadi ibarat kata, karena 2019 ini ada penyertaan modal 131 miliar yang kemudian tidak dicairkan sampai dengan jam 00 misalnya, jam 12 malamnya per tanggal 1 Januari 2020 misalnya, ini hari itu, ada yang sudah ditempuh oleh Bank Banten ya, dalam hal ini terkait dengan legal opinion. Saya tidak mau masuk ke ranah itu ya, karena buat saya itu bagian daripada Bank Banten yang harus menjelaskan itu. Tapi kepada kami sudah menjelaskan itu. Ya. Saya sih hanya menyoroti kebijakan saja, bahwa seyogyanya Bank Banten ini harus diselamatkan, dan ini adalah amanah, nggak bisa dibiarkan. Amanah, perdanya ada, di RPJMD juga ada, penyertaan modalnya sudah diberikan,
2018, 2019 juga ada, tapi tidak dijalankan dengan baik. Itu. Jadi pada konteks itu saya menyorotinya dan sangat menyayangkan hal ini kemudian terjadi. Saya pikir tidak ada sesuatu yang tidak bisa diurus dengan baik. Jika diurus dengan baik, tidak mungkin hasilnya tidak baik. Kemudian terkait dengan peminjaman sebesar 800 miliar misalnya kepada Bank Jabar, Banten, ya, kami juga tidak diajak bicara oleh gubernur, hanya kemudian menyuratinya kepada DPRD, ya kami hanya membacanya, suratnya begitu, bahwa kalaupun prosesnya sesuai dengan aturan perundang-undangan lain, PP 60 dan lain sebagainya, oke, ya misalnya sesuai, tapi kami patut minta penjelasan dari gubernur bahwa dalam surat itu pinjaman itu adalah pinjaman jangka pendek, kemudian tidak berbunga, masa sih gitu ada pinjaman sebesar 800 miliar dari TBK tidak pakai bunga misalnya. Nah ini juga yang kami harus tahu. Kira-kira itu. Oke Bang Ade. Nah, saya menurut Bang Gani itu gimana, Bang Rudi Gani, dengan cara penyelamatan Bank Banten ini gitu. Kalau tidak kalau tidak memungkinkan untuk minjam ke BJB itu lalu tepatnya seperti apa kira-kira? Bagaimana tanggapan Bang Rudi? Ya, kalau saya sih lebih melihatnya begini. Yang sudah terjadi, terjadilah kan begitu. Yang sudah dibeli, ya itulah yang harus kita nikmatin kan begitu. Kalau saya lebih melihatnya secara optimis. Artinya begini, langkah penyehatan dan langkah penyelamatan Bank Banten itu sudah dilakukan memang oleh Gubernur Banten. Waktu itu dia melakukan langkah-langkah yang saya pikir juga harus kita apresiasi dengan cara menjajakan penjualan Bank Banten kepada Bank BRI. Tetapi berdasarkan hasil kajian dari Bank BRI, pada saat itu kan tidak diterima, artinya ditolak oleh Bank BRI. Lalu tidak mau putus asa, dia juga jual ke Bank Mega, menawarkan ke Bank Mega. Tetapi Bank Mega juga melihatnya tidak tertarik. Lalu katanya ada investor dari Malaysia yang juga tertarik kepada Bank Banten, tetapi juga sampai detik ini tidak ada kabar. Artinya bahwa segala yang dilakukan oleh gubernur dalam hal ini yang diwakili oleh dalam hal ini sebagai pemegang kuasa kendali terakhir itu memang sudah ada. Nah, tetapi itu hanya langkah-langkah reaksioner yang paling cepat. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ade itu adalah langkah yang paling krusial sebenarnya. Artinya memutus rantai. Nah, kalau kita bicara COVID kan, memutus rantai penyebarannya itu, permasalahan itu ya dari itu. Yang tadi dibilang oleh PT BGD. Orang sampai sekarang juga PT BGD-nya tidak terlihat andil. Apalagi tadi saya dapat informasi dari Pak Ade bahwa katanya pengurusnya masih PLT semua. Kan begitu. Artinya memang kalau saya lihat ya, singkat ceritanya bahwa ada ketidakseriusan dari pemerintah eksekutif terutama. Dalam hal ini gubernur dan pihak yang terkait. Kenapa? Karena sudah dilakukan berbagai macam hal, konsultasi dengan pihak-pihak terkait, justru tidak pernah dieksekusi. Justru saya juga tadi malah kelihatan lucu ya ketika Pak Ade tadi sampaikan bahwa ketika itu gubernur mau melakukan penambahan modal, tapi berdasarkan saran dari KPK dan Kemendagri katanya tidak boleh sebesar 3 triliun. Dan ternyata kata Pak Ade suratnya nggak ada. Jadi sebenarnya Pak Gubernur ini berdasarkan apa? Yang kemarin juga agak bermasalah tuh soal pernyataan dari Bank Indonesia. Itu ternyata hanya pejabat yang dikutip, yang kemudian menjadi konsideran di dalam SK pemindahan rekening kas itu. Ini juga menjadi lucu-lucuan saya kira. Nah, apakah karena Pak WH ini sudah terlihat Pak tua begitu kan? Sudah tidak lagi punya taring yang sangat nalarnya tinggi, sehingga tidak lagi teliti, atau memang di sekitarnya ini sudah terlalu menggerogoti Pak WH, khusus dalam konteks Bank Banten ya. Saya tidak bicara kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, saya melihatnya bahwa ini menjadi isu politik sebenarnya yang saya harapkan juga nanti bisa diambil oleh
Dewan dalam hal ini Pak Ade dan kawan-kawan untuk dijadikan sebagai sebuah fungsi pengawasan yang saya kira lebih tajam lagi. Pak Ade ini saran apa yang dilakukan? Ya kalau bisa sampai hak melakukan pemecatan karena terjadi sebuah kesalahan. Ini saya pikir juga harus menjadi pandangan serius dari pihak DPRD. Kemarin sudah dinyatakan bahwa ada hak interpelasi. Saya belum tahu nih apa hasilnya dari interpelasi yang Gubernur Banten itu dipanggil oleh Ketua DPRD Provinsi Banten. Ya kami berharap bahwa ini bicara soal ekonomi, tapi juga tidak terlepas dari ada unsur-unsur politik. Nah, unsur politik itu apa? Nah, ini proses politik yang harus dilakukan oleh Pak Ade dan kawan-kawan saya kira. Karena jangan sampai dengan kondisi seperti ini hanya dianggap sebagai, diklasterkan sebagai persoalan sehat atau tidak sehat. Kan begitu kan? Ini bukan persoalan sehat atau tidak sehat, lebih besar daripada itu. Apa yang lebih besar? Ini masalah kepemimpinan saya kira. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ade bahwa sudah dilakukan kok kesepakatan untuk suntik modal sekitar 131 miliar, tapi nggak dilakukan. Bahkan disengajakan tidak diberikan, kan begitu. Padahal bank yang ini, Bank Banten inilah bank yang sebenarnya punya potensi untuk maju. Kenapa? Karena memang terbukti sudah ada langkah-langkah yang memang sudah dilakukan oleh pihak jajaran direktur dan komisaris ya. Saya kira ini menjadi semangat yang tidak boleh dimatikan. Tetapi lagi-lagi karena ya Pak WH-nya mungkin tidak melihat ini sebagai sesuatu yang serius, sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan dividen dan kebanggaan, baik dalam bentuk keuntungan, kebanggaan dan keuntungan baik dalam bentuk materi maupun imateri bagi rakyat Banten, maka Bank Banten ini dibiarkan begitu saja. Seolah hidup segan, mati tak mau. Bahkan sekarang sudah mati. Kan begitu. Nah, intinya saya melihat bahwa semua ini masalah kepemimpinan. Tidak adanya ketegasan dan tidak adanya kemauan atau niat baik dari gubernur sebagai pengendali saham terakhir. Nah, terkait dengan langkah-langkah menerbitkan obligasi, saya kira ya itu menjadi kewenangannya dari pemerintah ya. Tapi agak lucu juga ketika memang pemerintah daerah mengeluarkan sebuah surat pinjaman uang kan begitu. Ini hanya terjadi dari 35 provinsi, ya mungkin hanya Banten aja melakukan langkah seperti ini. Ya sebagai rakyat Banten ya tentunya kita malu lah. Tapi ya inilah yang terjadi. Saya kira itu Mas Eki.